mahasiswa sekalian, semoga sudah hadir semua ya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kuliah online hari ini. Kita langsung saja masuk ke topik kita hari ini, yaitu perkembangan gerak kasar anak usia 24 bulan. Kalau kita perhatikan adik, ponakan, atau anak tetangga kita misalnya, biasanya ketika sudah memasuki usia 2 tahun, mereka sudah semakin mahir untuk menggunakan otot besar, yang ditandai dengan anak bisa berjalan dengan lancar dan malah sudah berlarian. Jika kita mengacu pada perkembangannya, ada beberapa gerakan yang seharusnya sudah bisa dilakukan anak seusia ini. Pada buku kuesioner pra-screening atau KPSP, kita bisa lihat di situ salah satu tugas perkembangannya adalah anak diharapkan bisa berjalan mundur sedikitnya 5 langkah. Berjalan mundur yang diharapkan adalah anak sudah tidak lagi kehilangan keseimbangan, terjatuh, berhenti, atau membalikkan badan. Kalau misalnya anak hanya mundur 2-3 langkah lalu berhenti, atau berbalik, atau posisi badan saat berjalan jadi miring ke samping, itu tidak dihitung. Karena yang diharapkan anak jalan mundur dengan badan lurus menghadap ke depan. Contohnya seperti video ini. Di video ini, anak diminta untuk berjalan mundur dengan acuan pada pita ini. Dapat dilihat ya, di video ini sudah terpasang pita yang lebarnya kurang lebih 10 cm, sepanjang 1,5 meter. Kenapa dipasang pita? Supaya kita bisa lihat kalau kakinya sering keluar dari pita, berarti anak jalannya tidak lurus. Kalau tidak punya pita, pakai lakban juga bisa ya. Untuk melakukan kegiatan ini, kita harus mengingatkan kepada orang tua supaya anaknya harus tetap dijaga, diawasi, dan harus menciptakan lingkungan yang aman untuk anak berjalan mundur ya. Ya sudah, mari kita lanjutkan menonton videonya ya. Nah, kalau kita lihat tadi, anak termasuk sudah bisa berjalan mundur, dia sudah bisa berjalan mundur 7 langkah, berarti sudah lebih dari 5 langkah minimal yang disyaratkan. Selain itu, anak juga tidak sering melihat ke belakang, artinya perkembangan sistem sensori proprioseptifnya sudah berkembang dengan baik. Sistem ini yang membantu anak secara internal mengetahui letak tubuhnya dan gerak yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Termasuk mundur ke belakang tanpa harus melihat ke belakang dan mencegah dirinya terjatuh. Kalau belum dapat berjalan mundur dengan lurus seperti anak tadi, ya belum dihitung bisa. Karena umumnya anak tidak lurus karena ia kehilangan keseimbangan sehingga badannya masih menyamping ataupun harus melihat ke belakang. Ya seperti itulah kira-kira cara menguji kemampuan berjalan mundur anak pada usia ini. Apakah sejauh ini ada yang ditanyakan? Saya dok. Oke, silahkan. Iya dok, saya mau tanya. Bukannya kemampuan berjalan mundur ini sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh anak usia di bawah 2 tahun ya dok? Oke, baik. Memang ada beberapa anak yang sudah bisa berjalan mundur ketika memasuki usia 12 bulan. Tapi biasanya kebanyakan anak mulai bisa ketika usianya 16 bulan. Semua itu tergantung tingkat kecepatan kematangan anak dan stimulasi yang diberikan. Perkembangannya pun bertahap. Ketika anak masih baru belajar, tentunya anak masih terlihat kurang stabil dan langkahnya masih sedikit. Dengan semakin sering berlatih, maka ketika sudah usia 24 bulan, anak diharapkan sudah bisa lebih mahir lagi. Ya, walaupun perkembangan anak berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Tapi kan tetap ada tugas perkembangan yang harus dicapai pada umur tertentu. Ya seperti jalan mundur ini. Walaupun sudah diharapkan sudah bisa, tapi pada kenyataannya masih ada anak yang belum bisa ketika sudah memasuki usianya. Sehingga memang masih perlu stimulasi lagi. Lalu untuk sekarang, apa ada pertanyaan lagi? Oke, silahkan. Sebenarnya, apa manfaat dari perkembangan berjalan mundur sampai menjadi tugas perkembangan penting yang harus bisa dilakukan anak ya dok? Baik, saya akan jelaskan manfaat dari berjalan mundur ini. Berjalan mundur berbeda dengan berjalan maju karena otot yang digunakan juga berbeda.
Hal yang utama diperhatikan dalam perkembangan berjalan mundur adalah peningkatan kemampuan protektif anak dalam menggerakkan ekstremitas bawahnya yang akan terus berguna hingga anak beranjak besar. Berjalan mundur juga bisa mempengaruhi otak anak loh, karena membuat anak melakukan koordinasi gerak yang berbeda dari gerak maju ke depan. Pola gerak yang berbeda ini memberikan lebih banyak pengalaman sehingga mengembangkan otak bagian cerebellumnya, yaitu salah satu bagian otak yang bertanggung jawab pada keterampilan gerak. Nah, karena begitu pentingnya kemampuan berjalan mundur ini, maka jika nanti ketika anak usia 30 bulan masih belum bisa berjalan mundur dengan lurus minimal 5 langkah, walaupun sudah distimulasi juga, artinya kita harus mengingatkan kepada orang tua untuk segera mengkonsultasikan perkembangan anak ke tenaga medis. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau sudah jelas, nanti saya akan lanjutkan membahas aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berjalan mundur setelah kita rehat sejenak.